Individu INFJ Balanced Thinker adalah gabungan langka dari kedalaman emosi yang kaya dengan kejernihan logika yang tajam. Ia seperti arsitek batin yang membangun jembatan antara perasaan dan rasio tanpa meruntuhkan salah satunya. Biasanya orang mengira INFJ hanya hidup dari intuisi dan empati, namun INFJ Balanced Thinker adalah versi terdistilasinya. Ia hasil dari perjalanan panjang antara konflik batin dan integrasi. Mereka tidak bisa dibodohi oleh narasi emosional. Mereka mengenali bahasa manipulatif, permainan korban dan logika yang cacat tapi dibalut empati. Individu ini juga kritis terhadap idealisme kosong. Mereka tahu kalau harapan, kebaikan dan cinta bisa menjadi senjata, dan mereka tidak mau jadi korban atau pelaku atas hal itu. Tipe kepribadian ini memiliki kemampuan metakognisi yang tinggi. Mereka bisa mengamati pikirannya sendiri, cenderung lone wolf dalam berpikir, serta tidak bisa berdiskusi secara mendalam dengan sembarang orang. Mereka sadar tidak semua orang sanggup berpikir dari 3 level secara simultan, yakni emosi, logika, dan intuisi jangka panjang. Keunggulan mereka bisa membaca niat orang, memahami motif bawah sadar, sekaligus memverifikasi rasionalitas sebuah argumen. Namun kekurangannya, individu ini cenderung bisa jadi overanalyzing hingga tahap menguras mental. Mereka juga memiliki rasa alienasi karena terlalu sedikit orang yang bisa nyambung dengannya. Mereka juga memiliki disonansi internal, di mana logika berkata tidak, tetapi hati berkata iya. Mereka sering merasa hidup dalam paradoks eksistensial yang konstan, tapi justru dari sanalah keseimbangan autentiknya lahir. Ia tidak menghindari kontradiksi, melainkan mengintegrasikan dan mengendalikannya. Paradoks awal mereka berasal dari perasaan versus pikiran. Pada dasarnya, extroverted feeling dan introverted intuition dominan INFJ membuatnya dapat merasakan dunia melalui intuisi mendalam dan mengekspresikan nilai melalui empati terhadap sesama. Tapi seorang INFJ Balanced Thinker tidak puas hanya dengan merasakan apa yang benar, mereka juga ingin memverifikasi, mengkritisi, bahkan mengotopsi ide dan motif terdalamnya, baik milik orang lain maupun miliknya sendiri. Mereka bukan INFJ pasif. Mereka sering bertanya-tanya, kenapa aku merasa seperti ini? Apakah ini valid? Apa konsekuensinya? Apakah ini manipulasi moral? Dengan fungsi inferior introverted thinking yang dipeliharanya dengan sadar, INFJ ini mulai membentuk kerangka berpikir internal yang logis. Ini bukan proses alami, melainkan hasil dari disiplin diri, pengamatan sosial radikal, dan ketidaktertarikan pada penjelasan yang menggampangkan. INFJ Balanced Thinker memiliki cara berpikir yang berlapis untuk melihat gambaran besar, pola masa depan, hingga makna tersembunyi. Mereka akan menggunakan introverted intuition-nya. Lalu untuk mencari inkonsistensi, kerangka argumen, dan keutuhan struktur logika, mereka akan menyaringnya dengan logika reflektif introverted thinking. Setelah itu mereka akan mengaitkannya kembali ke nilai menggunakan extraverted feeling. Individu ini tidak tertarik pada kesimpulan cepat. Ia lebih tertarik pada ketepatan dalam pemahaman, sekalipun itu akan menyakitkan. Pandangan seorang INFJ ini tajam, mendalam, dan seringkali tidak nyaman bagi orang lain. Mereka melihat dunia bukan hanya sebagaimana adanya, tapi juga sebagaimana seharusnya, sambil tetap menyadari bahwa tidak semua harus itu valid secara logis maupun etis. Dalam pandangannya, dunia ini bukan tempat yang adil, dan itu bukan kecelakaan, melainkan hasil desain dari sistem yang dibiarkan hidup oleh kesadaran kolektif yang malas berpikir. Mereka paham bahwa sistem sosial, budaya, dan politik dibentuk oleh struktur kepentingan, bias kolektif, dan kebohongan berjamaah yang terus diwariskan. Tapi mereka juga tidak sinis pasrah. Mereka melihat potensi perubahan. Masalahnya bukan dunia, melainkan manusianya yang enggan berpikir dan bertanggung jawab atas nilainya sendiri. Mereka memiliki pandangan bahwa mayoritas manusia tidak mau berpikir, mereka hanya ingin merasa benar. Pandangan mereka tentang manusia bersifat realistis. Mereka tahu manusia bisa luar biasa, baik dan kejam dalam satu tarikan napas.
Mereka menyadari bahwa banyak orang mengklaim punya niat baik tapi takut menghadapi kebenaran. Empatinya besar tapi tidak tanpa syarat. Mereka hanya respek pada orang yang berusaha otentik, berpikir jernih dan bertanggung jawab secara moral. Bagi mereka, moral bukan sekadar niat baik. Moralitas sejati itu menuntut logika, konsistensi, dan keberanian untuk tidak ikut arus. Individu ini tidak suka moralitas yang sentimental. Mereka akan mengkritik empati yang tidak terarah, kasih sayang buta, dan moral yang kontradiktif. Bagi mereka, benar dan salah bukan sekadar perasaan saja, melainkan harus punya struktur etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan sosial. Mereka juga sadar bahwa banyak moralitas digunakan sebagai alat kontrol, bukan sebagai bentuk cinta sejati. Karena bagi mereka, cinta sejati hanya mungkin tercipta dan terjadi jika kedua belah pihak berpikir, bukan hanya merasa. Mereka tidak bisa mencintai orang yang malas berpikir. Mereka tertarik pada kedalaman, pada diskusi yang membongkar struktur realitas bersama. ENFJ Balanced Thinker percaya bahwa cinta bukan sekadar chemistry, melainkan juga merupakan kompatibilitas dalam visi hidup, etika, dan cara berpikir. Kalau tidak ada integritas dalam berpikir, relasi akan jadi palsu, manipulatif, atau bahkan beracun. Tipe kepribadian ini tidak percaya hidup itu otomatis punya makna. Tapi mereka juga tidak menyerah pada nihilisme. Mereka menciptakan makna lewat konsistensi nilai, integritas dalam pilihan, dan dampak yang sadar pada orang lain. Bagi mereka, makna hidup bukan ditemukan melainkan dibentuk dengan konflik, keheningan, dan keputusan yang sulit. Dari sudut pandang mayoritas manusia, hidup ini mungkin benar memang absurd, tapi justru dalam kejujuran terhadap absurditas itulah kita dapat menemukan makna. Mereka percaya ada struktur realitas yang objektif, meskipun pemahaman manusia tentang itu selalu terbatas. Mereka percaya pada pencarian jujur terhadap kebenaran, meski itu berarti harus membantai ide-idenya sendiri. Mereka memandang kebenaran bukan soal nyaman atau menyenangkan, karena kebenaran adalah apa adanya, bahkan jika itu menghancurkan seluruh identitasmu sendiri. Dan karena mereka punya kesadaran diri yang tinggi, mereka sering menguliti motif pribadinya sendiri, mempertanyakan integritasnya sendiri, tapi bukan karena minder, melainkan karena ingin jadi otentik dan tidak hidup dalam ilusi pribadi. INFJ tipe ini tidak suka pujian kosong. Mereka lebih menghargai kritik jujur yang menantang pertumbuhan. Bahkan dalam pikirannya sendiri, ia sering mengatakan, "Aku mencurigai niatku sendiri, karena hanya lewat kecurigaan terhadap diri, aku bisa tumbuh jujur." Orang lain sering salah paham terhadap INFJ Balanced Thinker, dan itu bukan kebetulan melainkan konsekuensi dari kedalaman karakter yang sulit dikotakkan. Mereka terlalu kompleks untuk ditangkap dari permukaan dan terlalu kontradiktif bagi nalar orang yang terbiasa berpikir linier. Oleh orang emosional dan ekstrovert sosial, tipe INFJ yang ini memang empatik, tapi bukan tempat sampah emosional. Benar, ia akan mendengarkan, tapi ia tidak akan memvalidasi semua keluhan yang tidak logis. Semisal, INFJ ini bisa mengatakan, "Kamu merasa disakiti, tapi kamu juga memanipulasi." Dan bagi orang yang terbiasa dengan support tanpa batas, kalimat itu terasa kejam dan bukan kalimat yang biasa keluar dari tipe kepribadian INFJ pada umumnya. Individu INFJ ini cenderung terlihat dingin, jauh, atau terlalu kaku, padahal yang mereka lakukan adalah menjaga akurasi moral dan kestabilan logika. Sementara oleh orang pintar tapi egosentris, orang-orang ini akan menganggapnya sok tahu terlalu serius hingga terlalu kritis. Bagi orang-orang yang hanya mengandalkan kecerdasan rasional, INFJ Balanced Thinker itu membingungkan. Mereka cerdas secara logis, tapi juga mempertimbangkan nilai dan etika. Mereka tidak kagum pada kecerdasan tanpa hati. Kalangan ini sering merasa terancam secara intelektual karena INFJ Balanced Thinker bisa membongkar argumen logis dengan pendekatan yang lebih dalam, bahkan dari dimensi moral dan eksistensial. Sementara oleh mayoritas umum,
Tipe INFJ ini akan dianggap misterius, susah ditebak hingga membuat tidak nyaman. Orang rata-rata tidak tahu harus menempatkan INFJ balanced thinker di mana. Mereka kelihatannya bijak, tapi juga bisa mengiris mental orang dengan kalimat pendek yang menusuk ego dan logika. Mereka terlihat tenang, tapi auranya mengintimidasi, dan mereka juga sangat selektif bicara, sehingga banyak yang merasa dinilai, ditelanjangi, atau tidak aman di hadapan atau berhadapan dengannya. Sementara oleh manipulator, tipe ini akan dianggap sebagai ancaman. Orang yang suka memanipulasi akan cepat menjauh dari INFJ balanced thinker. Bukan karena konflik terbuka, tapi karena mereka merasa ketahuan bahkan sebelum mulai memainkan narasi. INFJ tipe ini sangat peka pada niat terselubung, logika cacat, dan framing emosional. Mereka bisa menghancurkan topeng orang lain hanya dengan pertanyaan simpel tapi tepat sasaran. Oleh orang bijak dan autentik, mereka akan menganggap tipe INFJ ini langka, dalam, dan layak diajak berpikir bareng. Di antara sedikit orang yang sudah matang secara spiritual, moral, dan intelektual, INFJ balanced thinker dipandang sebagai individu yang menarik dan menantang. Bukan karena selalu setuju, tapi karena mereka berpikir secara orisinal, tidak dangkal, dan mau menerima kompleksitas dunia apa adanya. Mereka dihormati bukan karena baik, tapi karena berintegritas. Dan untuk pasangan romantis, tipe INFJ ini akan dinilai sulit diakses, dalam, hingga dapat membuat ketagihan. Secara emosional, mereka memberi rasa aman dan kedalaman yang tak dimiliki tipe lain. Tapi, pasangan juga akan merasa seperti menghadapi cermin besar yang tidak bisa dibohongi. Tidak ada basa-basi, tidak ada validasi palsu, hanya realitas, tanggung jawab, dan refleksi jujur. Pasangan yang tidak kuat mental akan merasa kecil, dicecar, atau tidak cukup. Tapi bagi mereka yang haus keautentikan, INFJ balanced thinker adalah oasis di tengah padang gurun relasi palsu. Kesimpulannya, pandangan orang terhadap INFJ balanced thinker lebih mencerminkan kualitas kesadaran orang itu sendiri. Bukan siapa si INFJ sebenarnya. Yang emosional akan merasa INFJ ini tidak punya hati. Yang sombong akan merasa INFJ ini sok suci. Yang manipulatif akan lari tanpa pamit. Dan yang dangkal akan merasa terintimidasi. Tapi yang otentik dan sadar merasa bertemu seseorang yang dapat berpikir dan merasa dengan utuh. Pandangan INFJ balanced thinker adalah sintesis langka antara empati dan logika, antara kasih dan ketegasan, antara idealisme dan kejujuran brutal. Mereka hidup dalam tensi eksistensial yang konstan, tapi dari situlah mereka menemukan keseimbangan otentik. Mereka tidak sedang berusaha terlihat baik di mata dunia, mereka hanya ingin hidup sebagai individu yang berpikir, merasa, dan memilih dengan sadar. INFJ balanced thinker bukanlah individu lembek dengan rasa kasihan berlebihan, juga bukan pemikir kaku tanpa jiwa. Mereka melihat masa depan bukan hanya sebagai harapan ideal, tapi sebagai konsekuensi dari keputusan saat ini. Mereka tahu bahwa intuisi tanpa logika hanyalah ilusi, dan logika tanpa nilai hanyalah kekosongan. Mereka bukan hanya pencari makna, mereka adalah penyaring realitas yang mampu menyeimbangkan apa yang benar secara moral dan apa yang valid secara rasional. Dan itulah yang membuat mereka jarang, kompleks, dan berbahaya bagi dunia yang terlalu nyaman hidup dalam kebohongan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.